Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah pertempuran Khaybar. Pertempuran Khaybar adalah peperangan antara umat Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad melawan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Peperangan yang terjadi pada 628 Masehi ini berlangsung di Khaybar, sebuah oasis yang terletak sekitar 150 km di utara Madinah, Arab Saudi. Pada saat itu, kota Khaybar atau sering disebut negeri Hijaz adalah sebuah benteng bagi kaum Yahudi. Dengan tanah yang subur dan air yang berlimpah, kota ini menjadi tempat perlindungan sempurna bagi kaum Yahudi. Oleh karena itu, Perang Khaybar menjadi salah satu pertempuran umat Muslim yang paling sengit karena pasukan Yahudi sangat kuat. Pertempuran ini berlangsung sekitar 2 minggu dan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Setelah Perang Yahudi-Romawi, kaum Yahudi mulai mendiami Khaybar dan mengembangkan pertanian di tanahnya yang sangat subur. Lambat laun, posisi mereka pun sangat dominan, baik secara budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, orang-orang Yahudi juga membangun benteng dan menyimpan pedang, tombak, perisai, serta persenjataan lainnya. Pada akhirnya, di Khaybar berdiri banyak perkampungan Yahudi yang terpusat pada 3 wilayah, yaitu Natat, Syik, dan Katiba. Sementara itu, di Madinah terdapat 3 klan Yahudi yang kuat, yaitu Bani Kainuka, Bani Al-Nadir, dan Bani Quraisyah. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beberapa tokoh penting yang ada mulai masuk Islam. Dalam perkembangannya, perselisihan antara Nabi Muhammad dengan 3 klan Yahudi terkuat di Madinah tidak dapat dihindari. Dari serangkaian insiden tersebut, Bani Al-Nadir akhirnya terusir dari Madinah pada 625 dan menetap di Khaybar. Setelah terusir dari Madinah, pemimpin Bani Al-Nadir terus melakukan upaya untuk mengumpulkan sekutu guna melawan Nabi Muhammad. Cara-cara yang dilakukan adalah dengan menyogok dan menghasut klan Yahudi lainnya, hingga mengadu domba umat Muslim. Para cendekiawan meyakini bahwa berbagai intrik yang dilakukan Bani Al-Nadir itulah yang menjadi penyebab Perang Khaybar. Menghadapi kenyataan tersebut, Nabi Muhammad tidak mempunyai pilihan selain menyerang Khaybar. Pada Maret 628 M atau 7 Hijriah, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad berangkat menuju Khaybar. Kekuatan Muslim diperkirakan terdiri dari hampir 2.000 pasukan dan 200 kuda. Dibandingkan dengan kekuatan Khaybar yang mencapai 10.000 tentara, umat Muslim memang kalah jumlah. Akan tetapi, pasukan Muslim dapat menaklukkan jarak sekitar 150 km dari Madinah ke Khaybar dalam waktu 3 hari hingga mengejutkan pihak Yahudi. Akibatnya, klan Yahudi di Khaybar gagal membangun pertahanan yang terorganisir dan terpusat. Karena sifat kaum Yahudi yang terlalu meremehkan umat Muslim, pasukan Nabi Muhammad dapat dengan mudah menaklukkan benteng di Khaybar satu persatu. Kendati demikian, pertahanan Yahudi belum sepenuhnya berhasil ditembus oleh umat Muslim. Bahkan komandan pasukan Yahudi sempat diganti beberapa kali karena gugur dalam pertempuran. Lamanya Perang Khaybar mencapai 2 pekan dan pertempuran baru berakhir saat kaum Yahudi menyerah karena kedudukannya semakin terdesak. Pertempuran Khaybar menelan 93 korban jiwa dari pihak Yahudi dan 15 orang umat Muslim. Setelah pertempuran diakhiri, Nabi Muhammad dan kaum Yahudi membuat sebuah kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut, orang-orang Yahudi harus meninggalkan Khaybar dan menyerahkan kekayaan mereka. Sementara itu, Nabi Muhammad berjanji akan menghentikan peperangan dan tidak menyakiti orang Yahudi. Setelah Khaybar ditaklukkan, orang-orang Fadak meminta untuk diperlakukan dengan lunak, sebagai imbalan dari penyerahan diri mereka. Dengan penaklukan kaum Yahudi di Khaybar, pengaruh Islam di Madinah pun semakin kuat. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.